datang di Poles Podcast Lesehan bersama Genjaka. Nah, teman-teman yang udah nonton episode sebelumnya, episode perdana kita udah membahas tentang K-pop ya, Kak? Nah, pada episode kali ini pembahasan kita lebih santai, yaitu kita membahas tentang internal kita sendiri, yaitu Genjaka. Supaya mungkin teman-teman yang masih kepo ataupun belum paham banget nih tentang Genjaka itu lebih paham lagi ya teman-teman. Nah, di sini aku nggak sendirian. Sebelah aku udah ada guest star kita. Kita sambut Kak Ziza. Harus gitu ya. Nah, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Kalau nama panggilan udah tahu ya teman-teman, Kak Ziza. Tapi kita pengen tahu nih nama lengkap dari Kak Ziza. Silakan Kak Ziza. Oke, perkenalkan nama aku Asliana Aziza. Kalian semua boleh panggil Ziza. Oke, Kak Ziza, kita lanjut aja ya Kak Ziza. Boleh. Bisa nggak Kak ceritain atau jelasin tentang apa sih itu Genjaka? Apakah ada kepanjangan dari Genjaka atau memang namanya cuma Genjaka aja nih? Terus asal mula terbentuknya Genjaka, awalnya tuh gimana? Itu bisa dijelasin. Oke, nah terima kasih. Pertama, ini panjang nih ya sebenarnya karena kamu tadi nanya bagaimana terbentuknya kan. Jadi Genjaka itu apa sih? Jadi Genjaka itu kepanjangan dari Generasi Jelajah Kaltara. Nah, sebelum terbentuklah Genjaka ini, pertamanya itu kita tuh berawal dari namanya itu Genpi. Nah, itu yaitu Generasi Pesona Indonesia. Mungkin kalau kamu tahu ada namanya Pesona Indonesia yang Wonderful Indonesia. Nah, itu kan itu berawal dari itu gitu. Di tahun 2018 itu sekitar waktu aku masih kelas 2 SMA kayaknya ya. Nah, jadi waktu itu Dinas Pariwisata. Jadi Genjaka sendiri itu terbentuknya dari di bawah asuhannya Dinas Pariwisata Provinsi. Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, terus itu Dinas Pariwisata Provinsi itu punya sebuah program gitu, yaitu Generasi Pesona Indonesia itu kan. Nah, jadi diundanglah beberapa orang dari sekolah gitu kan, diajak untuk membentuk si Generasi Pesona Indonesia itu di 2018. Nah, sudah ikutin seminarnya waktu itu, dibentuklah kita sebagai si Generasi Pesona Indonesia ini gitu kan di 2018 jalan 2019 itu dulu itu sebenarnya ada banyak tuh dulu di Generasi Pesona Indonesia itu, tapi makin kian hari makin tahun berlalu ya, sisa tersisa itu saya ada namanya Kak Ida, Kak Fahri atau Kak Pai, Kak Sega, sisa itu aja orang-orangnya. Dari 2019, 2020 kita selalu ikut event yang ada di Kaltara. Pokoknya kita selalu support lah kegiatan pariwisata yang di Kaltara karena memang tujuannya itu gitu kan. Ikut itu waktu itu, jadi berakhir di sekitar 2024 kemarin. Tersisa hanya kami aja 4 orang. Jadi ada salah satu bisa dibilang abangnya kita lah ya, abangnya kita di Dinas Pariwisata Provinsi itu, Kak Ipal. Beliau adalah kepala bagian pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, jadi beliaulah seperti pembina kita gitu. Jadi beliau bilang, gimana kalau kita bikin produk kita sendiri, karena Genpi udah lama nggak jalan. Dari 2018 sampai 2020, 2021 itu kan vakum ya karena Covid. Udah lama nggak jalan, gimana kalau kita bikin produk kita aja gitu, produk daerah kita sendiri, yaitu diberi nama Jelajah Kaltara. Itu kan tagline-nya Kalimantan Utara ya. Nah, jadi diberilah nama si Generasi Jelajah Kaltara itu gitu. Nah, jadi ya terbentuklah kemarin di 2024 Desember akhir kita raker dan terbentuklah dan terpilihlah kebetulan saya menjabat sebagai ketua selama 2 tahun hingga 2026 nanti. Oke, ya betul. Jadi ternyata Genjaka itu awalnya dari Genpi ya tadi? Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Nah, namun sempat vakum, jadi dibentuk lagi kembali di tahun 2024 hingga sekarang ini. Dengan warna baru pastinya. Warna baru dengan sebutan Generasi Jelajah Kaltara yang disingkat dengan Genjaka. Nah, saya pengen tahu nih Kak, kira-kira untuk member ataupun anggota dari Genjaka ini sampai sekarang ini sudah sampai seberapa banyak ya Kak? Alhamdulillah tuh ya, yang bikin agak sedikit mengejutkan itu awal kita terbentuk itu kan memang dari, jadi gini, si Genjaka ini sendiri itu kan berasal dari volunteer lah gitu ya. Maaf ya guys, lagi rame nih di depan gitu. Jadi terbentuklah awalnya tuh volunteer gitu kan. Volunteer ya, namanya volunteer tuh pasti kayak
kamu bisa ndak ini gabung gitu kan. Jadi di Kaltara ini kan ada event besar kita tiap tahunnya tuh namanya Musik Alam gitu kan, Musik Alam Fest. Nah jadi tiap tahun itu tuh kami yang tersisa itu kan selalu mengajak ayo siapa yang mau bantu di kegiatan ini jadi volunteer dan sebagainya. Nah berawal dari itulah terbentuk si Genjaka tadi gitu kan. Nah jadi makin kian hari banyak, akhirnya sampai terbentuklah si Genjaka ini. Jadi kurang lebih kalau kita totalin bersama anggota yang sudah tetap itu kurang lebih 200 member. 200 ya Kak. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang sudah terbentuk kepengurusan yang baru, itu sudah melebar ke 5 kabupaten atau kota. Baik sekali ya teman-teman. Jadi semangat generasi muda sekarang ini Masya Allah sekali. Masya sekali ya, sampai 200 ya Kak. Iya kurang lebih 200. Kita nggak expect juga Iya sampai betul segitu. Karena alhamdulillah ternyata anak-anak muda sekarang tuh kan suka kan event-event besar tuh mereka suka. Nah ada kesempatan itu mereka gabung, masuklah mereka di Genjaka kayak gitu. Nah dari 200 peserta sudah tadi member ya Kak. Nah itu proses rekrutmennya tuh gimana Kak? Soalnya awalnya tadi cuma tinggal berempat, mungkin bertambah 10. Iya betul. Nah sampai 200 ini gimana tuh Kak? Jadi awalnya kan kami berempat itu ya, saya, ada Kak Ida, ada Kak Pai, sama Kak Sega. Jadi awalnya tuh namanya kita si paling banyak teman tadi ini kan. Jadi saya manggil teman saya, Kak Ida juga manggil temannya, Kak Pai apalagi banyak circle-nya tuh. Kak Sega juga begitu. Terus dari volunteer awalnya juga kayak gitu. Habis itu kalau untuk yang daerah Bulungan seperti itu, mekanismenya seperti itu. Terus kami juga mengadakan rekrutmen di online gitu dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang luar daerah kayak Tarakan ada, Nunukan, KTT Malinau, yaitu kami sistemnya online juga rekrutmen. Jadi tapi misalnya gini, kita punya teman di Tarakan, tolong kita mau buka nih di Tarakan juga ada Genjaka yang wilayah Tarakan. Punya teman di Tarakan, nah teman yang di Tarakan ya ajakin gabung kayak gitu-gitu. Sistemnya kemarin kalau yang di daerah Bulungan kan agak lumayan banyak ya. Nah jadi yang di daerah Bulungan itu sistem rekrutmennya kita mereka datang, daftar online dulu, datang kita wawancara, kita tanyain gimana minat bakat mereka tentang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kaltara seperti apa, punya ide-ide kreatif apa, itu yang kita uji lah gitu ya, tes wawancara dan sebagainya. Nah kalau yang teman-teman di wilayah kita cukup Zoom, kita tanyain minat bakatnya dan sebagainya, seperti itu. Jadilah 200 sekian tadi. Iya, berarti prosesnya hampir sama ya Kak, dari yang di wilayah Kabupaten Bulungan sendiri, di bagian Tarakan juga sama. Betul. Tapi bedanya via online dan offline. Betul. Oke, Nah teman-teman yang mungkin belum tahu, saya merupakan salah satu member dari Genjaka juga. Jadi selama saya bersama Kak Ziza dari tahun 2024, karena saya juga baru bergabung sampai sekarang ini, saya itu ada melihat sistem kepemimpinan Kak Ziza nih, yaitu salah satunya menggebrak kreativitas anggota dengan sistem reshuffle. Nah ini sistemnya nih kayak mana nih Kak? Apakah kayak di pemerintahan kah atau gimana Kak? Mungkin bisa dijelasin. Mungkin teman-teman kayaknya nggak asing ya dengar kata reshuffle itu, kayaknya seingat saya tuh di zaman kepemerintahan Pak Jokowi waktu presiden tuh sering kita dengar reshuffle apa sih maksudnya gitu. Nah jadi sedikit terinspirasi dari itu karena tadi mengingat nih ya, member itu tuh kurang lebih 200-an. Pasti si member kan ada Genjaka pengurus, ada Genjaka yang member gitu ya. Kalau Genjaka pengurus itu kurang lebih 50 orang bersama saya, sudah terhitung saya. Nah jadi di sistem ini tuh nanti mungkin mana tahu teman-teman terinspirasi boleh dijadikan ini ya. Jadi di member itu kan lebih. Jadi kalau misalnya di Genjaka, jadi kita tuh punya setiap 2 bulan sekali tuh kita ada evaluasi besar. Jadi nanti mungkin pertanyaan selanjutnya aku jelasin ya. Nah jadi di evaluasi itu di setiap divisi nanti ada aku jelasin 5 divisi. Di 5 divisi itu kalau misalnya mereka itu tidak berinisiatif lebih, tidak menciptakan ide-ide kreatif selama 2 bulan itu, kita kasih waktu lah mereka untuk di reshuffle di member. Jadi si pengurus bisa ke member dan member bisa jadi ke pengurus gitu. Jadi sistem reshuffle itu selama kurang lebih 2 bulan. Jadi kalau misalnya selama 2 bulan setelah evaluasi mereka tidak menunjukkan eksistensi mereka di divisinya, mereka tidak memunculkan ide-ide kreatif mereka, ya kita kan mau ya setiap momen, setiap bulan itu kita harus ada gebrakan gitu di Genjaka. Gak cuma jelajah aja, tapi kita mau ada tiap momen, tiap bulan itu kita ada gebrakan lain selain menjelajahi pariwisata yang ada di Kaltara gitu. Jadi makanya
di kepengurusan, di Genja Kepengurus itu kita mau ada sistem reshuffle, jadi semua member itu bisa merasakan. Kalau mungkin ada timbul pertanyaan, berarti member yang ada di Nunukan atau yang di Tarakan tuh nggak ada punya kesempatan Kak jadi pengurus? Bisa, semuanya ada kesempatan. Sekarang kan kayaknya nggak perlu ya harus dia tuh kita satu daerah untuk kerjasama, kayaknya nggak harus. Sekarang tuh serba enak, bisa online, bisa by WA, kita rapat pun serba dimudahkan gitu. Makanya jadinya member yang di luar pun bisa punya kesempatan untuk menjadi Genja Kepengurus seperti itu. Jadi sistemnya itu selama 2 bulan, per 2 bulan evaluasi. Setelah evaluasi nanti ada masa reshuffle. Tapi kalau misalnya pengurusnya aman-aman aja kan, nggak ada punya masalah dan sebagainya, it's okay, nggak apa-apa. Nanti kita pasti ada aja sih masa bosannya kan. Orang-orang jadi pengurus itu pasti ada masa bosannya, ada lelahnya. Terus ada juga yang punya kegiatan lain, karena teman-teman kita nih kebetulan ada yang sudah lulus SMA, yang ada harus yang kuliah kayak Nisa kan, harus kuliah dan sebagainya. Ya kita kasih waktu kesempatan sama member yang lain kayak gitu. Oke, jadi teman-teman kalau aku petik ya, fungsi dari reshuffle ini sendiri biar kita tuh semakin berkembang, tidak kayak cuma di lingkup itu saja. Dan yang anggota yang lain mungkin sebenarnya mempunyai potensi tapi tidak mempunyai kesempatan ya. Betul, jadi kita kasih gebrak nih, aku kasih wadah nih, gebrakan gitu. Betul. Nah Kak, selanjutnya nih setahu aku banyak ya kegiatan atau program dari Genjaka. Nah tapi salah satu fokus Genjaka itu di bagian apa gitu? Nah, seperti yang aku bilang di awal ya, dari masa namanya itu generasi pesona Indonesia sampai bisa ke generasi jelajah Kaltara, itu karena kita di bawah asuhan Dinas Pariwisata Provinsi, jadi pastinya kita selalu tentang mempromosikan pariwisata lebih luas lagi. Makanya kita ada punya tagline kan, di Kaltara aja itu. Nah, jadi kita punya tagline itu ya kita kembangkan gitu dengan salah satu caranya yang paling simpel untuk zamannya kita sekarang adalah mempromosikan pariwisata. Misalnya pariwisata Tarakan punya ini nih, pariwisatanya nggak pernah terjamah sama orang-orang gitu. Nah jadi kita bikin video, kita promosikan. Atau misalnya di Tarakan punya akun pariwisata, kita repost, kita bantu repost seperti itu. Jadi fokus tujuan utama kita ya pastinya mempromosikan pariwisata, menjelajahi tempat-tempat yang keren-keren di Kaltara. Jadi itu fokus utama kita. Oke, teman-teman, fokus utamanya Genjaka itu di bagian mempromosikan pariwisata gitu ya. Nah, mengedukasi lah. Mengedukasi, betul sekali. Nah, bisa sebutin nggak Kak program kerja atau program-program yang ada di Genjaka itu, yang tadi saya bilang cukup banyak, cuma mungkin teman-teman belum pada tahu nih. Oke, nah jadi kita itu kan tadi yang saya bilang kan kita punya 5 divisi ya. Jadi 5 divisi itu sangat berperan aktif di, nggak cuman fokus ke divisinya, tapi dia berperan aktif untuk mensosialisasikan itu semua gitu. Jadi ada divisi humas, pastinya ada hubungan kerjasama, ada desain grafis dan publikasi, ada konten kreatif, ada explore, sama ada SDM. Jadi mereka semua itu berperan untuk menyampaikan program-program mereka yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, yang pastinya tadi program yang kamu tanyain, pastinya lagi-lagi kita mengedukasikan wisata. Gak cuma hanya wisata sebenarnya, tentang budaya, tentang UMKM dan ekonomi kreatif, dan masih banyak lagi. Pokoknya segitulah. Nah, tadi banyak ya disebutkan sama Kak Ziza tadi. Nah, apa sih program dari Genjaka sendiri yang sudah berjalan sampai saat ini, Kak? Nah, karena kita ini baru banget ya, 2024 baru banget dilantik kemarin. Jadi program yang sudah berjalan itu pastinya program-program Ramadan. Kita bagi-bagi takjil dan sebagainya, buka puasa bersama. Nah, ini podcast lagi berjalan. Ini salah satu produk kita juga, podcast lesehan ya kan. Nah, jadi inilah produk kita juga. Nah, nanti insya Allah nanti ada juga namanya Genjaka Goes to School. Itu insya Allah dalam waktu dekat kita mulai. Nah, jadi sasaran kita tuh anak SD dulu gitu. Nah, ini menjadi program kenapa? Karena waktu saya mencalonkan menjadi kandidat, ini termasuk program saya. Salah satunya kenapa? Karena kebetulan saya bukan mengajar sih ya, tapi bekerja lah di sekolah dasar gitu, bekerja di sekolah dasar. Nah, rata-rata beberapa murid di sekolah dasar itu, mereka itu tahu wisata di Kaltara, tapi mereka nggak tahu misalnya museum itu kan udah kayak lama tutup atau gimana, saya kurang tahu. Nanti teman-teman bisa drop di kolom komentar kalau memang salah yang saya sampaikan. Misalnya kayak ada museum, oh ternyata museum itu bisa didatangin ya Bu, saya kira cuma pajangan dan sebagainya dan sebagainya gitu. Jadi misalnya ada lagi
wisata apa gitu yang nggak pernah didatangin, oh ternyata bisa ya, itu bisa ada tempat wisata ya di situ. Nah gitu, jadi makanya tujuan fokus kita itu pertama mengedukasi teman-teman adik-adik kita yang ada di sekolah dasar seperti itu. Nanti mungkin kalau udah terjamah nih teman-teman yang di SD, yang di sekolah dasar, kita mungkin menjamah ya teman-teman SMP, teman-teman SMA seperti itu. Nah kalau teman-teman SMA kan mungkin udah ada beberapa yang paham. Nah nanti kan mungkin bisa kita ajak ya, mana tahu ada yang mau gabung gitu. Nanti kapan-kapan tahun nanti berikutnya kita mau ada rekrutmen, kita bisa ajak teman-teman SMA kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya Genjaka itu bukan cuma kayak di lingkup kayak umur 15 sampai 20 betul. gitu ya, tapi kita sasarannya ke sana anak-anak juga. Betul. Nah, tadi Kak Ziza bilang kalau Kak Ziza ini baru ya menjabatnya. Ya. Ada bisa nggak sih Kak share suka dan dukanya atau hal-hal unik lah yang didapatkan selama menjabat gitu ya Kak? Karena baru banget. Jadi kalau sukanya banyak, dukanya juga adalah beberapa gitu ya. Kalau sukanya pasti ya karena kita suka ngumpul gini kan, suka ngumpul, suka berbagi cerita itu pasti. Terus pastinya tuh ini sebenarnya belum, cuman saya sudah membayangkan kayak mengeksplor, jelajah dan sebagainya kayak gitu-gitu. Nah kalau dukanya sih ya namanya kita rata-rata Gen Z ya, semuanya isinya di dalam situ. Jadi mungkin moodnya kurang stabil. Ada yang Kak aku lagi nggak bisa nih karena gini-gini misalnya. Terus ada yang kayak yang nggak bisa deh menjelajah ke sini atau gimana. Nah itu jadi kayak menyatukan pendapat masing-masing, terus kayak apa ya, menyatukan moodnya lah gitu ya, karena kita biasa lah ya Gen Z gitu kan guys, jadi harus pintar-pintar lah kita atur gitu untuk menjaga semuanya bisa satu gitu. Iya betul Kak, apalagi mungkin teman-teman juga yang sudah bergabung di Genjaka itu mempunyai kesibukan gitu kan. Betul. Jadi apalagi sekolah kan, betul tugas. Kak, mungkin yang satu bisa nih lagi free, yang satunya lagi ada kegiatan, jadi nggak bisa nyatu ya gitu ya Kak. Betul. Nah untuk next project nih Kak, kira-kira ada nggak sih agenda atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Genjaka, atau Genjaka ini masuk gitu sebagai volunteer Kak? Betul. Nah jadi ini kayaknya akan banyak, teman-teman mungkin bisa cek Instagramnya Pariwisata Kaltara. Itu ada calendar of event, itu banyak sekali event-event yang ada di Kaltara. Nah pastinya Genjaka akan masuk ke dalam event itu gitu, pastinya menjadi volunteer gitu ya. Nah jadi hampir semua kegiatan yang ada di Pariwisata Kaltara, yang ada di kalender of event, insya Allah itu Genjaka pasti akan membantu di situ. Dan bisa teman-teman cek, itu banyak sekali, itu juga termasuk sebagai program pendukung kami gitu. Nah terus yang pasti untuk dekat sekarang tadi yang saya sebutkan Genjaka Agustusku, insya Allah dalam dekat ini, dan ya kita akan mengadakan kolaborasi dengan teman-teman, kolaborasi dengan berbagai stakeholder ya. Nah, insyaallah. Oke, nah terus kita juga pastinya nanti kan, karena tadi yang saya sebutkan kita ada punya member di 5 kabupaten atau kota. Iya, betul Kak. Nah, itu menjadi fokus tujuan kami juga, supaya teman-teman di Genjaka wilayah atau yang di wilayah luar Bulungan ini bisa juga bersinergi, bisa juga membuat konten dan sebagainya. Jadi nggak cuma hanya fokus ke teman-teman yang di Bulungan aja. Jadi Genjaka Malino juga aktif, boleh mau bikin podcast dan sebagainya. Genjaka Tarakan, Genjaka Nunukan, KTT. Jadi mereka boleh punya ide-ide kreatif, silakan nanti kita fasilitasi untuk misalnya mau bikin apa gitu. Kayak misalnya mau bikin podcast, kita bisa bantu bikin skrip, nanti kita bisa bantu hubungin talent dan sebagainya. Ya, jadi fungsinya tadi bisa saling komunikasi. Betul. Gitu ya Kak, apalagi ke Kak Ziza, karena Kak Ziza sebagai ketua dari Genjaka. Jadi kalau teman-teman yang dari Tarakan mungkin yang mau buat podcast tadi, betul, ya Kak, bisa langsung hubungi Kak Ziza, nuangkan ide-idenya yang kira-kira bisa untuk diselenggarakan. Betul. Nah untuk terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan untuk rekan-rekan di Genjaka dari Tarakan tadi, terus tuh juga mungkin ada di Tanah Kuning, 5 kabupaten tadi lah ya? Iya. Ada nggak pesan-pesan Kak biar semakin semangat gitu, sepatah dua kata? Oke, ini kayaknya nggak sepatah dua kata nih, kayaknya banyak nih. Pastinya tetap semangat, itu pasti ya. Kalau kita nggak semangat, loyo kita nggak bisa terbangun lah ini Genjaka ini. Terus dari 5 kabupaten kota pastinya aku minta dan aku harapkan teman-teman inisiatif,
apapun aku yakin di umur kalian segini, di umur kita yang segini tuh pasti ide-ide kreatif tuh ada aja muncul gitu kan. Terus apa ya, karena kita di sini volunteer, jadi apapun semua yang kita laksanakan insya Allah itu menjadi ladang pahala bagi kita, berkah untuk kita. Karena namanya volunteer tuh jangan pernah ngarepin imbalan ya. Apapun yang kita lakukan tuh pastikan itu untuk happy-happy, seru-seru, nambah-nambah relasi, nambah teman. Mana tahu dari hasil itu misalnya contoh awalnya kita cuma ngebantu ngedit misalnya atau bantu bikin konten video, mana tahu kita di endorse kah gitu-gitu kan. Nah, maksud aku kayak gitu. Jadi manfaatkan waktu umur kita yang masih muda ini untuk kegiatan yang lebih bermanfaat lagi gitu. Terus jangan pernah goyang ketika misalnya ide kalian itu kurang diminati atau mungkin viewers atau followersnya sedikit, ya nggak masalah, namanya ide ya ada terus gitu. Itu aja sih. Jadi itu yang pastinya intinya tadi itu ke semangat ya, terus itu juga jangan patah semangat kalau misalnya idenya mungkin belum bisa terlaksanakan. Karena pasti ada beberapa hambatan yang mungkin tidak bisa untuk dilaksanakan yang tadi itu. Oke teman-teman, pertanyaan terakhir sepatah dua kata dari Kak Ziza tadi merupakan penutup di episode kita pada kali ini. Terima kasih ya Kak Ziza. Terima kasih juga Nisa. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang pasti nggak kalah seru ya Kak. Pasti. Oke, bye-bye, see you guys. Dadah. Astagfirullah, minum dulu. Air putih tadi mana? Alhamdulillah, selamat berbuka. Keluar.